karate yang ada di Indonesia harus punya afiliasi dengan salah satu aliran karate di Jepang. Saya belajar di Kuesachi Dojo. Masih banyak orang tua menganggap ini olahraga kasar. Generasi muda harus mengerti bahwa karate ini bukan untuk berkelahi, tetapi untuk Halo, apa kabar hari ini para penonton, para kedan-kedan CKR? Hari ini spesial, sedikit berbeda daripada tayangan-tayangan kita sebelumnya. Hari ini kita hadir di rumah dan di rumah salah seorang tokoh bela diri Indonesia, yaitu guru besar kita, Guru Besar David Pitai. Terima kasih. Ya. Guru, kami bisa singgah di sini, bisa diterima di sini. Nah, penonton-penonton CKR, kedan-kedan kita semua, kita kemari ingin mendapatkan cerita, mendapatkan gambaran bahwasannya bela diri adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita untuk menempa karakter. Nah, di sini guru besar kita ini adalah berasal dari perguruan Tako, Guru ya. Ya. Perguruan Tako. Dalam sejarahnya Tako ini lahir tahun berapa, Guru? lahirnya tahun 63 Takonya. Takonya lahir tahun 63. Oleh Sarunisa almarhum di Sumatera Utara, ya, Guru? di Sumatera Utara. Nah, Paling tinggi. yang pernah saya dengar kan, Guru, kalau Tako ini sebenarnya awalnya ini bukan karate. Itu ceritanya bagaimana, Guru? Pencaksilat. Aliran pencaksilatnya perisai diri. Aliran pencaksilat perisai diri. Ya. Terus kemudian berkembang dengan masuknya saudara saya yang tua, yaitu Jamin Purba, yaitu guru besar yang kedua. Guru besar yang kedua. Nah, dialah yang membawa Tako ini menjadi karate dengan aliran Shitoryu. Dengan aliran Shitoryu. Dia belajar dari bekas juara dunia. Bekas juara dunia karate. Yang namanya Shikawa. Itu di Jepang atau di Indonesia? Di Medan. Oh, di Medan. Nah, setelah itu dia juga ke Singapura. Karena Shikawa ini tinggalnya di Singapura. Dia latihan intensif di Singapura yang boleh dikatakan tak mungkin orang laksanakan latihan dari pagi sampai malam. Selama 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Latihan selama 3 bulan di Singapura berturut dari pagi sampai malam. Tanpa henti. Iya. Nah, Guru, kalau boleh kita sebagai generasi muda ini tahu sejarah sedikit, Guru. Sebenarnya karate ini di Indonesia ini mulainya dari mana, Guru? Karate ini mulainya di sekitar tahun 61-62. Yang bawa itu almarhum Baut Adikusumo. Dia di aliran Inkado. Nah, dia udah meninggal. Nah, kalau Guru tadi bilang ada aliran. Ada berapa sebenarnya aliran dia? Aliran yang besar itu ada Sotokan, Wadoryu, Shitoryu, dan ada satu lagi Gojuryu. Jadi inilah aliran 4 aliran besar, tapi ada aliran-aliran dari yang lain. Inilah berkembang yang lain. Nah, kalau aku sendiri, Guru, itu masuk ke dalam aliran yang mana? Tako sendiri saat ini masuk ke aliran Sotokan, tapi tadi awalnya Shitoryu. Shitoryu itu gimana ceritanya, Guru? Karena almarhum Jamin Purba belajar Shitoryu. Nah, ketika itu Shitoryu tidak bisa memberikan lisensi kepada Tako untuk membawa Tako sebagai aliran Shitoryu. Karena dia tidak berkapasitas untuk itu. Dia kan termasuk atlet juga. Ya. Sedangkan aliran saya Sotokan. Saya ada kedekatan dengan petinggi-petinggi di Jepang. Di tahun berapa itu, Guru? Itu ketika Forky, berdirinya federasi itu. Federasi berdiri. Karate itu, Guru, ya. Ditentukan bahwa semua aliran karate yang ada di Indonesia
harus punya afiliasi dengan salah satu aliran karate di Jepang. Di Jepang. Nah, saya tidak bisa mencanggupi Shitoryu karena saya bukan anak Shitoryu, saya Shotokan. Oh, berarti Ya. guru lebih dahulu belajar di Shotokan tadi gitu. Iya, Oh, guru sendiri di Shotokan di mana belajarnya, Bro? saya belajar di Kuesachi Dojo, Di Tokyo, Tokyo. Kokubunji. Di tahun berapa, Bro? Itu dari tahun 64. 64 di situ guru umurnya berapa, Bro? Saya Mulai sekitar karate. 16 tahun. 16 tahun mulai karate di situ. Ya. Kemudian ke Indonesia, tahu? Saya ke Indonesia bolak-balik. Bolak-balik. Jadi saya nggak pulang ke Indonesia terus nggak kembali. Saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke Jepang. Kalau bisa saya resum dikit, Guru ya. Ya. Awalnya berarti tadi ada Mahaguru Sarunisa tadi yang Ya. belajar bela diri dari beberapa sumber lah begitu. Iya, Guru bilang tadi perisai diri ya. iya, Ada perisai diri, ada juga saya dengar dari Surabaya gitu Ya. kan. Kemudian mendirikan perguruan ini masih di aliran bersama Guru Jamin tadi daerah Bu Shitoryu, Shitoryu. Kemudian akhirnya Shotokan. Shotokan gitu. Ya. Kenapa guru menjadi awal ceritanya itu kenapa guru menjadi bagian dari Taku itu sendiri, Guru? Kan gini ceritanya agak panjang, cuman saya persingkat. Iya. Ketika saya di Jepang, saya kenal dengan salah satu orang Medan juga yang latihan judo. Orang Medan dan itu yang namanya Nurdin Sutiman, Nurdin Sutiman, almarhum. Ya. Jadi kami berkawan baik selama di Jepang. Nah kebetulan setelah balik ke Medan, dia juga satu kantor dengan saya, bekerja di satu kantor. Yeah. Nah kami makin dekat. Nurdin Sutiman ini termasuk masih keluarganya Sarunisa. Karena mereka berkeluarga, dibawanya lah saya ke Tako. Nah, Ya. dibawa ke Taku. Saat di masa itu ada aturan yang mengarahkan supaya karate itu harus terafiliasi sama salah satu perguruan ada di Jepang. yang ada di Jepang gitu. Makanya guru jadi bagian dari Taku itu sendiri, Guru ya, yang akhirnya Taku kemudian menjadi aliran Shotokan. Iya. Itu di tahun berapa, Guru? Tahun 86. 86. Ya, 86 saya kembali ke Jepang. Nah di situ saya lobby dengan petinggi di Shotokan di Jepang dan mereka setuju. Akhirnya mereka datang ke Medan. Mereka datang ke Medan dengan majelis Dewan Sabu Hitam mereka. Jadi bukan batang satu orang, bertiga datang untuk mensahkan bahwa Tako ini menggunakan aliran Shotokan. Sekaligus almarhum Sarunisa diakui sebagai guru besar. Tadinya kami tidak sebut Sarunisa sebagai guru besar, kami sebut Suhu. Jadi walaupun Suhu Sarunisa tidak pernah belajar tentang Shotokan, akhirnya dia bisa menjadi sebagai pendiri Tako Indonesia dan juga bagian dari Shotokan itu sendiri. Oh begitu, Guru ya. Iya. Jadi Taku ini kalau boleh tahu, Guru, setelah menjadi alasan Shotokan dari awal gitu, pas berarti ada banyak penyesuaian dong, Guru? Iya, banyak penyesuaian. Penyesuaian dari mungkin jurus atau apa gitu. Betul. Ya. Jadi prosesnya jadi Taku setelah Shotokan dengan Taku sebelum Shotokan itu berbeda nggak, Guru? Berbeda, jauh berbeda. Contohnya gimana? Jauh berbeda. Bedanya di awal-awal itu Tako ini kan pencak silat. Jadi dengan masuknya Jamin sebenarnya sudah berbau karate. Dengan saya masuk di Tako sudah lebih mudah lagi. Karena sudah ada dasar-dasar karate di Tako. Walaupun alirannya berbeda, Shitoryu, tetapi ada kemiripan. Tadi kan Guru sampaikan kalau Suhu Sarunisa menjadi guru besar di Tako Indonesia ini. Nah, kan dia sudah nggak ada, Guru ya. Iya. Setelah
Beliau siapa guru besar di Taekwondo Indonesia? Setelah Sarunisa meninggal, diangkatlah Jamin Purba sebagai guru besar. Karena dialah yang paling senior di Taekwondo Indonesia. Pada saat itu. Pada saat itu. Guru Jamin juga sudah nggak ada ini. Iya. Setelah itu, Setelah dia meninggal, kemudian saya berapa lama kemudian, kalau nggak salah setahun kemudian, diangkatlah sebagai guru besar. oh begitu guru ya. Jadi guru besar itu berdasarkan pengangkatan, bukan penunjukan dari guru besar yang sebelumnya. Oh, bukan pemberian dari warisan dari guru besar teranya, Bukan. tetapi pengangkatan. Pengangkatan yang oleh Dewan Guru. Dewan guru. Iya, di Oh. Taekwondo Indonesia itu ada dewan yang namanya Dewan Guru. Oh, di Dewan Guru inilah yang rapat mengangkat siapa siapa yang yang bakal menjadi jadi guru besar. guru besar gitu. Nah, berarti guru besar aktif hari ini guru sendiri ya? Iya, Oh. sampai meninggal. Ternyata nggak ada masa pergantian. Ada masa pergantian gitu ya. Oke. Nah, tadi juga ada cerita guru kalau guru Jamin itu pergi ke Singapura, Iya. ya kan? Itu siapa yang mengurus? Oh, sebelum dia pergi ke Singapura, itu orang-orang Sitorio itu datang ke Medan. Waktu itu mengadakan pertandingan pertandingan di gedung olahraga zaman dulu di Jalan Seram. di Jalan Selam. Zaman dulu. Oh. Nah, waktu mereka datang, mereka kenal dengan Tako, mereka dekat, disitulah Jamin Purba belajar. Oh, Salah satu pelatih yang mantan juara dunia Sitorio. oh, di sini dulu berarti berkenalan ya. Ya, setelah kenal di Medan, nah kami berusaha macam mana supaya anak-anak Tako ini bisa lebih memperdalam karate. Oh. Nah, dikirimlah beberapa orang ke Singapura untuk berlatih. Siapa aja? Ada Jamin Purba. Ada Jamin Purba, almarhum Sutrisno, Tuhanta Paulus. Ada satu lagi saya lupa siapa. Ada 5 itu. Ada 5 Ya. ya. 5 orang. Ya. Nah, saya cuman mengantar. Oh, berarti guru Ikut juga, ikut tapi hanya mengantar mereka untuk Ah. supaya di mana mereka tinggal, di mana mereka latih, bagaimana makan mereka. berarti saat itu guru-guru udah kenal dengan mereka gitu ya. Udah kenal Tapi juga. secara aliran guru kan berbeda sama berbeda gitu ya. Jadi guru cuman mengantar aja gitu. Ya, Oh. itulah bedanya kalau orang karate yang benar-benar karate, itu orangnya itu sangat sopan santun, beretika, bermoral. Jadi walaupun Ishikawa itu dari Sitorio, saya dari Shotokan, kami tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan. Oh. Ya. Tetap berjalan tetap sana. Jadi selama 3 bulan di sana, guru di sana 3 bulan. Enggak, Enggak, saya hanya mengantar. saja. Iya. Oh, kalau boleh tahu nih guru, itu kenapa tidak dari awal? Kan guru kan Shotokan. Iya. Sudah kenal juga ternyata sama yang lainnya saat itu. Iya. Tapi kenapa tidak memperdalam Shotokan dari masa itu? Waktu itu kan keuangan atlet-atlet ini kan tidak seperti orang yang berduit. Oh. Jadi untuk biaya ke luar negeri itu tidak mudah. Oh, berarti kalau Shotokan harus ke Jepang gitu. Harus ke Jepang. Oh. Ya. Jadi makanya Seperti ini kan Sitorio. Kenapa ke Singapura? Karena kebetulan Ishikawa tinggalnya di Singapura. Oh. Ya. Jadi karena Ishikawa tinggal di Singapura, kelima orang Ya. tadi perginya ke Singapura. gitu. Ya. Jadi awalnya Sitorio itu gara-gara itu guru ya. Ya. Nah, Ya. saat setelah guru tadi kan dari sudah dari Jepang, pernah tadi guru Ya. untuk menimba ilmu sekaligus Ya. latihan karate di sana. Apa sih guru tadi yang kan tahun 95 itu kan ada kita harus harus ikut dalam satu aliran yang besar yang ada di Jepang. 85. Pada tahun 1985 FORKI, Federasi Olahraga Karate Indonesia itu menetapkan siapa-siapa yang bergabung di FORKI itu harus betul-betul orang karate yang punya afiliasi ke salah satu perguruan di Jepang. Jadi jangan ada ngaku-ngaku karate tapi bukan karate. Itu alasan utamanya. Nah, waktu
guru kan Iya. akhirnya kan ke Jepang lagi tuh kan. Iya. Bagaimana pengalaman guru untuk mendapatkan pengakuan itu guru? Waktu itu saya sudah katakan kepada Sarunisa, saya berusaha. Saya tidak pastikan kita pasti dapat, cuman saya berusaha. Karena saya kenal petinggi-petinggi di Jepang. Jadi saya berusaha, tenaga saya kuat ya. Waktu itu saya lobby, negosiasi, saya katakan sedikit berbohong bahwa di Indonesia ini atlet karate sangat banyak, luar biasa dan berkembang. Termasuk di Tako juga berkembang pesat. Nah mereka tertarik. Nah mereka tertarik bukan dengan biaya, nggak ada biaya saya bayar, nggak ada. Mereka tertarik mengembangkan Shotokan. Mereka supaya nama Shotokan ini makin besar. Makin besar tuh ya. Ya. Nah, di awalnya itu guru, apa sih sebenarnya prosedur syarat yang guru tempuh untuk bisa mendapatkan itu tadi? Menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di Tako Indonesia. Siapa pelatih-pelatihnya, berapa orang muridnya, sabuk hitamnya. Nah, disitulah saya agak mengerti bagaimana mengembangkan jumlah murid yang tadinya cuma sekian, saya besarkan supaya tertarik bagi orang Jepang. Jadi Dan waktu mereka datang ke Medan, mereka juga kunjungan ke Siantar, bukan hanya di Medan. Nah di Siantar lah saudara seperguruan saya itu Jamin Purba yang betul-betul memperbesarkan nama Tako. Dibuatlah latihan karate yang di lapangan dengan ratusan karateka latihan. Nah itu orang Jepang terkejut. Nggak pernah terjadi di Jepang. di Jepang bahkan nggak ada latihan sebanyak itu ya? Yang namanya karate itu penggemarnya tak banyak. Tak banyak. Nah begitu mereka lihat, mereka terkejut. Ini luar biasa. Disitulah saya dapat keputusan bahwa Tako ini boleh. Kan. Jadi setelah guru udah berangkat ke sana, ketemu sama mereka menjelaskan di Sumatera Utara di Indonesia itu ada seperti ini, ada orang-orang yang ingin memang latihan untuk Shotokan ini dan membesarkan Shotokan ini. Dan mereka juga hadir dan melihat datang hadir melihat hal yang nggak pernah mereka lihat di Jepang ya. Betul. Para karateka yang banyak dalam satu latihan gitu. Dan mereka sadar bahwa karate di Jepang itu bukan maksudnya bukannya luar biasa. Ternyata di Indonesia banyak juga atlet yang luar biasa. Ketika itu saya sedikit bermain, ya. Saya bawa mereka ke latihannya Forky. Di mana itu guru? Di Kodam. Di Kodam. Kodam dulu Pewilhan di Jalan Es Parman. Jalan Sudirman. Dulu kan Kewilhan itu. Sekarang Kodam. Ya. Saya bawa mereka ke situ untuk melihat. Mereka terkejut. Kok kami dibawa ke tempat militer. Di situ orang karate semua latihan. Disitulah mereka lihat juara-juara karate ini memang bukan kacang-kacang. Betul-betul karateka. Betul karateka. Disitulah sebenarnya saya dapat nama. Iya. Nah, guru, itu tadi prosesnya guru bisa membawa akhirnya Shotokan Tako ya. Nah, kalau di Tako Indonesia ini sendiri guru, saat ini kan guru jadi guru besarnya di Tako. Nah, kalau pendapat guru bagaimana lah kondisi Tako Indonesia hari ini guru, dan harapannya ke depan? Memang sulit. Memang sulit karena sudah terlanjur banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran karate. Itu sulitnya. Contohnya apa? Filosofi dasar karate gitu? Contohnya kalau dulu itu guru besar itu nyatu dengan ketua Dewan Guru Sabu Hitam. Nah ternyata kan sekarang sudah dipisahkan. Guru besar tersendiri, ketua Dewan Guru Sabu Hitam tersendiri. Nah ketua Dewan Guru Sabu Hitam ini sulitnya kalau
tidak menguasai anggotanya. Anggotanya jadi ya itulah seperti saya katakan jadi liar. Jadi guru, kalau di Tako Indonesia ini wewenang guru sebagai guru besar itu tidak besar, tidak terlalu besar untuk organisasi ini Tidak terlalu besar karena ketika ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang lama itu dirubah dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru. Nah, waktu membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang lama itu perlu waktu 2 tahun, tidak singkat. Nah, merubah itu hanya perlu berapa jam. Saya pun akhirnya gini. Tapi di anggaran dasar itu merubah aliran atau cara-cara latihan tidak, Bro? Enggak. Cuman pada organisasi aja. Ada organisasi. Mengikat pada organisasi aja, Guru ya. Iya. Jadi, tapi kendalanya jadinya ada perbedaan-perbedaan pandangan. Iya. Ya. Umpamanya kalau di budaya karate itu tidak ada budaya pecat memecat. Nah, sekarang kok jadi ada yang memecat. Nah, ini kan jadi satu menyimpang dari apa itu karate sebenarnya. Padahal ini bela diri, ya kan, bukan organisasi yang sembarang-sembarangan. Ketika dia latihan, dia jadi sabuk hitam misalnya, Guru, itu melekatlah pada dirinya, nggak bisa lah tiba-tiba langsung dipecat gitu. Namanya saja pun sudah perguruan. Jadi kalau adalah murid yang salah, ya dibenarkan, jangan dipecat. Guru. Itu gunanya perguruan. Gitu. Jadi berarti itulah salah satu poin harapan guru ke depannya, agar problem atau masalah-masalah seperti yang dihadapi hari ini bisa diperbaiki melalui aturan organisasi tadi gitu, Guru ya. Saya harap juga ya, kalau ada anak-anak Tako yang sudah di luar jalur, kalau mereka mau kembali ya silahkan kembali. Bukannya kami tolak, tidak, kami tetap menerimanya. Guru ya. Berpesan Guru ya, jadi Guru berpesan siapapun karateka Tako Indonesia ini yang sudah keluar dari jalur, sudah lama pergi, dengan tangan terbuka, Guru mengharapkan mereka kembali, Guru ya. Apa kira-kira pesan dari Guru kepada generasi selanjutnya yang sebenarnya kalau kita bicara karate, masih banyak orang tua menganggap ini olahraga kasar. Banyak sekolah tidak terima, banyak perguruan tinggi tidak menerima karate karena mereka anggap ini kasar, untuk berkelahi. Sebenarnya karate ini bukan untuk berkelahi, untuk bela diri gitu. Ini untuk bela diri, untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Makanya di Jepang sendiri sampai saat ini lebih dari 50% kepala sekolah, rektor universitas itu rata-rata kalau bukan karate, judo. Kalau nggak karate, judo ya. Karena mereka menganggap inilah yang membuat mereka berpikir sehat. Untuk kesehatan dan berpikiran jernih dan punya etika, punya moral. Generasi muda harus mengerti bahwa karate ini bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membentuk etika kita, moral kita dalam hidup sebagai warga negara Indonesia ini. Kalau Guru hari ini masih sering ikut melihat latihan-latihan? Masih tetap. Masih tetap. Mungkin itu dulu, Guru ya. Nanti kita ke depan buat lagi sesi-sesi ya. Kami bolehlah terus singgah kemari, Guru, untuk membuat video-video tentang cerita sejarah, cerita tentang karate itu sendiri, Guru. Terima kasih, Guru. Buat para penonton CKR, kita hari ini hadir dan sudah berdiskusi dengan guru besar Tako, perguruan karate yang besar, lahir dan besar di Sumatera Utara. Pesan-pesan dari beliau untuk kita para generasi muda, bela diri itu, karate itu bukan tentang belajar kekerasan, tetapi kita belajar tentang pembangunan karakter dan juga kesehatan. Pemirsa CKR, sekian dulu dari kami diskusi dengan Guru David, guru besar Tako. Terima kasih.